Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi arsyadna ila ta'atihi wa zajjarna an ma'siyatihi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iqraran biwahdaniyatihi wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu i'tirafan binubuwwatihi. Allahumma fassalli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumi liqa'i rabbih. Amma ba'du, faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil azizil karim wa huwa asdaqul qailina a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam la yajlisu qaumun fi majlisin yadhkuruna Allah ta'ala illa haffathumul malaikah wa ghashiyatuhumur rahmah wa dzakarahumullahu 'indah. Shadaqallahul 'azim wa shadaqa rasuluhun nabiyyul karim wa nahnu 'ala dzalika minasyahidina wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-mukarramun, para alim ulama, sesepuh bini sepuh, para ustadz hujjaj, wabil khusus jamaah musholla Baitul Huda yang senantiasa mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala nikmat karunia yang Allah curah limpahkan kepada kita. Di antaranya kita masih diberikan nikmat sehat walafiat, nikmat panjang umur, nikmat kesempatan, sehingga dalam kesempatan yang mulia ini kita masih bisa menjalankan ketaatan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Shalawat teriring salam kita sanjungkan kepada Nabi junjungan alam, Nabi agung, Nabi besar Sayyiduna wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan orang-orang yang senantiasa setia mengikuti tuntunannya. Harapan besar kita kelak nanti kita diakui beliau sebagai umatnya dan kelak mendapatkan syafaatul uzma di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral hadirin jamaah rahimakumullah. Kita awali talabul ilmi kita dengan membaca Quran suratul Fatihah. Liridha'illahi wa li syafa'ati Rasulillah Sayyidina wa Maulana Muhammad ibni Abdillah wa la hadrati wa khususan li talif kitab Riyadhus Shalihin min kalami Sayyidil Mursalin talifu Syekhul Islam Muhyiddin Abi Zakaria Yahya bin Sharaf An-Nawawi nafa'ana Allah bihi min ulumihi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Masih pada bab takzib, memuliakan mengagungkan umat Islam, masuk ke hadis yang ke-15. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Anasin radhiyallahu anhu anin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam qala la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Wa an Anas radhiyallahu anhu, dan dari Anas radhiyallahu anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala, beliau bersabda, la yu'minu, tidaklah beriman. Dalam arti tidak beriman bukan berarti di sini menjadi gugur keimanan kita. La yu'minu, tidaklah beriman ahadukum, salah satu di antara kalian, hatta yuhibba li akhihi, sampai ia mencintai, yuhibba li akhihi, sampai ia mencintai terhadap saudaranya, ma yuhibbu li nafsi, seperti ia mencintai li nafsihi, terhadap dirinya. Jadi kalau kita lihat di dalam hadis ini, di mana redaksinya menyatakan tidaklah beriman salah satu di antara kalian sampai ia mencintai saudaranya seperti ia mencintai dirinya sendiri. La yu'minu ahadukum bukan berarti tidaklah beriman salah satu di antara kalian yang kemudian menggugurkan keimanannya. Akan tetapi Rasulullah menyampaikan tidak sempurna iman kita. Kita tahu iman kita yazdud wa yanqus, kadang nambah, kadang kurang, kadang naik, kadang turun, pasang surut keimanan kita. Maka Rasulullah tegaskan ingin mengiktikadkan, menguatkan keimanan sahabatnya, keimanan umatnya. Dengan cara apa? Dengan cara menjalin erat ukhuwah, persaudaraan Islam. Jadi kita ini dikatakan keimanan kita nggak sempurna, Pak, sampai kita itu cinta dengan saudara kita. Saudara dalam hal ini adalah yang disebutkan oleh Rasul, saudara seiman, saudara seislam. Jadi Rasulullah menyamakan kecintaan kita terhadap saudara kita itu seperti kecintaan kita pada diri kita. Gimana sih kita cinta sama kita? Kita kalau cinta sama diri kita, pengen kita yang namanya diri kita, sayang sama diri kita ya, pengen selamat, bener gak? Pengen punya pakaian bagus, pengen punya ini, pengen punya itu. Kalau sudah punya ini pengen itu, kan gitu. Kita tuh emang begitu, sifat dasar manusia. Udah punya ini pengen itu, udah punya itu pengen ono, kan gitu. Emang kagak pernah habis. Itu sebuah bentuk kecintaan kita pada diri kita. Orang kalau sayang sama dirinya, dia akan berhati-hati. Hati-hati agar apa? Tentunya kita nggak pengen celaka secara zahir. Siapa sih
diri kita yang pengen celaka secara zahir, nggak mau. Kita nggak mau. Kira-kira kita mau dipukul nggak? Nggak bakal mau. Kalau kita saja nggak mau dipukul, nggak mau tersakiti, berarti kita itu sayang sama diri kita. Wujud kecintaan kita terhadap saudara kita yang seiman, seislam itu seperti halnya kita cinta terhadap diri kita. Kita nggak mau nyakitin diri kita, berarti saudara kita pun jangan kita sakiti. Rasulullah sampaikan tidak sempurna keimanan salah satu di antara kalian. Sampai apa? Sampai betul-betul kita itu cinta terhadap saudara kita seperti kecintaan kita pada diri kita. Kita tahulah kecintaan kita pada diri kita. Kita sayang nggak sama diri kita? Sayang sama pribadi. Orang kan kadang-kadang ngurusin perut sendiri ketimbang ngurusin perut orang. Orang kadang-kadang nyari selamat sendiri dibandingkan nyari selamat orang. Kalau kita di tengah-tengah satu musibah, ya gimana kita dengan teman kita sama-sama akan celaka, ya. Kira-kira kita nyelamatin orang, kapan nyelamatin diri sendiri? Diri sendiri, ya itulah bentuk kecintaan kita pada diri sendiri. Terkadang kita nggak memikirkan keselamatan orang, yang kita selamatin adalah diri sendiri. Jadi gambaran kecintaan kepada diri sendiri itu seperti itu. Kita pengen selamat, kalaupun kenyang kita pengen kenyang, kita pengen nyaman. Kalau kita nyaman, berarti ukuran kenyamanan kita menjadi tolak ukur bentuk cinta kasih kita kepada orang diukur atas dasar kenyamanan dan keamanan kita. Ini Rasulullah sampaikan dan tekankan. Hadis muttafaqun alaih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Jadi tolak ukur keimanan kita seperti itu. Tidak beriman dalam arti tidak sempurna iman kita. Iman salah satu di antara kalian, kata Rasulullah, hatta yuhibba li akhihi ma yuhibba li nafsi, ma yuhibbu li nafsi. Jadi kecintaan kita itu ya sampai benar-benar kita cinta terhadap saudara kita seperti halnya kita cinta terhadap diri kita. Kemudian hadis yang ke-16, wa anhu qala, yang diriwayatkan oleh Anas radhiyallahu anhu pula ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, unsur akhaka zaliman au mazluman. Apa kata Rasulullah? Unsur akhaka zaliman au mazluman. Tolonglah saudaramu yang zalim dan yang dizalimi. Kira-kira kalau ada orang zalim dan yang dizalimi, mana yang kita bantu? Yang dizalimi. Ada orang mau dipukul, mana yang kita bantu? Yang mau mukul apa yang dipukul? Ayo, yang mana yang kita tolong? Dua-duanya kata Rasul. Unsur akhaka zaliman au mazluman. Bantu saudaramu, tolong saudaramu yang zalim dan yang dizalimi. Yang zalim juga kita bantu, yang dizalimi apa lagi? Ini pun disampaikan oleh sahabat. Ya Rasulullah, angsuruhu idza kana mazluman. Aku akan bantu kalau memang itu orang dizalimi. Ara'aita in kana zaliman, kaifa angsuruhu? Menurutmu, in kana zaliman kaifa angsuruhu? Terus sama orang yang zalim, orang yang aniaya, gimana saya nolongnya? Kan gitu. Ibaratnya, ya Rasul, kalau orang yang dizalimi pantas saya tolong. Terus gimana saya nolong orang yang zalim? Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Qala tahjuruhu au tamna'uhu minadz zulmi. Maka Rasulullah sampaikan, cara menolong terhadap orang yang dizalimi kalian tahu.
Cara orang menolong orang yang zalim yaitu tahjuruhu aw tamna'uhu minaz zulmi, yaitu engkau mencegah, engkau menghalangi orang yang zalim minaz zulmi, dari kezaliman. Umpama ada orang mukul kita, yang ditolong itu orang yang mau dipukul saja, yang ada kitanya yang kepukul, kan gitu. Kita ngalang-ngalangin, ada orang mau dipukul, kita ngalangin, akhirnya apa? Yang kepukul kita. Gitu. Caranya gimana? Jadi dua-duanya dibantu. Yang mau mukul tolong dengan cara Pak cegah, jangan sampai dia mukul. Orang yang mau dipukul bantu ya, jauhkan dari amarah orang yang zalim. Maka inilah kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa inna zalika nasruhu, maka sesungguhnya itulah cara menolong orang yang zalim. Jadi dua-duanya kita bantu, baik saudara kita yang zalim maupun saudara kita yang dizalimi ya. Jadi kalau kita melihat kezaliman, cegah. Kalau ada orang berbuat aniaya, larang. Kalau ada orang berbuat zalim, jangan sampai dia terjerumus kepada perbuatan zalim. Caranya adalah kita cegah mereka, saudara-saudara kita yang zalim. Itu cara menolong mereka, orang-orang yang zalim. Kalau orang yang dizalimi maka kita tahu bagaimana caranya. Tapi kalau orang yang zalim ya gitu, caranya adalah mencegah agar mereka tidak berbuat kezaliman. Ini bentuk kepedulian kita terhadap sesama kita. Artinya apa? Kita mesti meraih satu keseimbangan dalam hidup, yaitu berbuat baik secara vertikal, berbuat baik secara horizontal. Maka bukan tidak cukup kita ini ahli ibadah, tidak cukup kita itu ahli sholat, ahli tadarruk, ahli taqarrub ilallah, mendekatkan diri kepada Allah, akan tetapi kita tidak baik secara sosial. Maka dalam urusan Allah mengatur bukan hanya urusan ubudiyah, ibadah kepada Allah, akan tetapi dalam hal muamalah pun jangan sampai ada yang terzalimi. Ya termasuk itu urusan bertetangga, urusan sesama saudara, relasi dalam pekerjaan, kerjasama dalam usaha, kolega kita dalam usaha, itu pun bagian daripada muamalah. Yang namanya orang berbuat zalim kesempatannya banyak dimanapun saja berada. Begitu pula orang yang dizalimi itu pun peluangnya ada saja dimanapun saja. Entah dia saudara sekandung, entah dia saudara seiman, entah dia bertetangga, entah dia memang relasi kerja, dimanapun, bahkan sampai dengan orang yang tidak dikenal pun. Ini namanya urusan muamalah, urusan sosial. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tekankan kepada kita agar apa? Kita memiliki attitude baik, bukan hanya kepada Allah, tapi pun sebagai gambaran attitude akhlak kita baik terhadap Allah, tergambar kebaikan kita terhadap sesama manusia. Jadi ini turibat alaihimuz zillatu ainama suqifu illa bihablim minallah wa hablim minan nas. Kita bakal ditimpakan kehinaan, Pak. Dimanapun saja berada, kita bakal jadi orang hina, bisa. Dimanapun saja berada, kehinaan akan menyertai kita. Dimanapun saja kita berada, kita dipandang hina, bukan hanya di mata Allah, tapi di mata manusia. Sampai kapan kita bakal dipandang hina oleh Allah dan dipandang hina oleh sesama manusia? Sampai kalau kita mau ya, turibat alaihimuz zillah, kita bakal ditimpakan kehinaan.
alaihimuz zillah aina masukifu, dimanapun saja kita berada. Bisa jadi kita di lingkungan terhina, di keluarga terhina, nggak ada nilainya. Sesama tetangga kita di hadapan orang terhina, di hadapan Allah terhina, dimanapun berada, bahkan di tempat yang kita baru singgahi kita terhina. Illa bihablim minallah wa hablim minan nas, kecuali orang yang memang berhubungan baik dengan Allah, Allah akan angkat derajatnya. Wa hablim minan nas, hubungan baik juga sesama manusia. Kalau dua hal ini diabaikan, ya ini satu paket, vertikal horizontal, hablum minallah hablum minan nas. Hubungan kita dengan Allah sesama manusia itu harus baik. Kalau nggak baik pincang. Kita hanya baik saja ngurusin dekat ahli ibadah, ahli sholat berjamaah 5 waktu, nggak ketinggalan, tapi sama tetangga cuek, sama tetangga nggak peduli, sama tetangga nggak punya empati, sama lingkungan boro-boro peduli. Ini berarti pincang. Kenapa dikatakan seperti itu? Karena barometer ukuran kebaikan kita terhadap Allah itu akan diaplikasikan dalam kehidupan secara sosial. Bukan masalah, oh ini berarti orang sholat saja begitu. Bukan sholatnya yang salah, tapi bagaimana kualitas sholat kita. Bukan ibadah kita yang salah, berarti kualitas ibadah kita. Ya, ini yang menentukan kebaikan kita. Maka Rasulullah wanti-wanti agar kita mampu menjaga keseimbangan hidup, baik urusan kita hablum minallah maupun hablum minan nas. Termasuk itu, jangan sampai kita berbuat zalim dengan orang, dengan tetangga, ya, dengan saudara sekandung, ya, saudara seiman, jangan sampai ini perbuatan zalim. Begitu pula kita tumbuh suburkan dalam hati kita punya perasaan peduli, empati terhadap sesama. Kemudian hadis yang ke-17. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, beliau bersabda, haqqul muslimi 'alal muslimi khamsun. Hak antara muslim satu dengan muslim yang lainnya itu ada 5. Haqqul muslim, hak orang Islam, 'alal muslim, atas orang Islam yang lainnya, khamsun, itu ada 5. Ya, ini sebagai bentuk bahwa kita baik secara sosial. Apa hak yang harus dipenuhi? Kita itu punya hak. Setiap diri kita orang Islam sebagai muslim notabene, kita punya hak dari saudara kita. Apa hak yang pertama? Raddus salam, jawab salam. Jadi kita punya hak salam kita dijawab, Pak. Ya, itu hak. Assalamualaikum, jawab waalaikumsalam. Ya. Kalau orang ngasih sebuah penghormatan, paling enggak minimal penghormatan itu setara. Orang ngucapin salam assalamualaikum, jawab waalaikumsalam. Syukur-syukur ngasihnya lebih, ya, ngasihnya lebih, ya. Orang assalamualaikum, kita kasih waalaikumsalam warahmatullah, kan gitu. Ada orang assalamualaikum warahmatullah,
boleh waalaikumsalam warahmatullah setara atau lebih waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Paling cakep ya kasih lebih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jawabnya waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Minimal sepadan. Bagusnya lebih. Lebihnya apa? Tambahin wa maghfiratu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh wa maghfiratu. Itu. Jadi kalau ada orang ngasih kita jeruk sekilo, balikin dah minimal salak sekilo, syukur-syukur sekilo setengah, kan gitu. Lebihnya begitu ya, minimal ya sepadan. Artinya apa? Kita balas kebaikan orang minimal sepadan. Raddus salam, hak kita. Kita punya hak salam kita itu dijawab oleh saudara kita yang kita sampaikan salam. Ucapin salam. Yang lagi jalan salam sama yang lagi duduk, yang gitu. Yang berdiri salam sama yang lagi duduk, yang dikit salam sama yang banyak, atau ketemu saudara kita di tengah jalan ngucapin salam ya. Ini budaya kita, budaya Islam ya, sesuai dengan tuntunan baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Raddus salam, jawab salam saudara kita. Gitu. Salam itu sunnah, jawab salam itu hukumnya wajib. Ya. Jawab salam itu hukumnya wajib. Ya. Tapi ada yang nggak wajib jawab salam. Siapa? Yang budak, itu ya. Nah dia budak, orang nggak dengar, gitu kan? Orang gila, nggak wajib jawab salam dia. Nggak wajib dia jawab salam. Ada orang salam sama orang gila, nah dia nggak jawab, dia nggak dosa. Kenapa? Dia gila, kan itu ya. Dia gila. Ya, paling nggak itu budak, gila, gitu ya. Kemudian apa ya? Bukan Islam, dia juga nggak wajib jawab salam ya. Kalau ada orang nggak jawab salam ya mungkin di antara tiga itu. Kalau nggak budak, gila. Kalau nggak gila, bukan Islam kan gitu. Itu aja ya. Jadi raddus salam itu hak kita dari saudara kita. Yang kedua wa'iyadatul marid, jenguk orang sakit itu hak. Kita sakit punya hak dijenguk ya, masya Allah. Kalau ada orang sakit kita jenguk ya. Ya kadang-kadang lagi pandemi gitu ya, barang khawatir orang jenguk orang sakit nggak sekarang ya. Masya Allah. Kadang-kadang nanya dulu sakitnya apa kan gitu. Gitu. Kalau sekarang gitu ya, kemarin-kemarin enggak gitu ya. Kadang-kadang orang udah ini nih runtuh nih sunnah daripada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam runtuh ya, gara-gara corona begini. Wa'iyadatul marid itu hak orang Islam, punya hak dijenguk. Karena apa? Rasulullah sampaikan orang yang sedang menjenguk orang sakit itu diumpamakan berada di antara kebun-kebun surga. Bahkan dalam satu riwayat, orang yang jenguk orang sakit itu kalau jenguknya pagi, dari pagi sampai sore 70.000 malaikat bersolawat kepadanya. 70.000 malaikat. Artinya apa? Itu orang yang jenguk orang sakit itu dapat rahmat, dimohonkan ampunan kepada Allah, agar apa? Diampuni dosanya, didoakan yang baik-baik oleh 70.000 malaikat. Jenguknya pagi sampai sore, jenguknya sore sampai ketemu pagi. Masya Allah. Tuh, kita jenguk orang sakit ya, itu sekali jenguk 70.000 malaikat. Tapi julu suka saatan fi majlisil ilmi,
dudukmu di majelis ilmu itu lebih baik dibandingkan jenguk 1000 orang sakit. Tuh. Dan 1000 orang sakit coba. Kita pikirin duduk kita di majelis ilmu itu lebih baik dibandingkan jenguk 1000 orang sakit. Lagi jenguk orang sakit kan minimal yang nenteng jeruk 1 kilo. Kan gitu ya. Lah kali 1000 apa tuh? 10.000 1000 kilo kan gitu. Ibarat minimal begitu. Kalau itu hitungan pahalanya tuh 70.000 malaikat yang memohonkan ampun untuk kita. Itu sekali jenguk kita duduk di majlis, Masya Allah 1000 lebih baik dibandingkan jenguk 1000 orang sakit. Tuh. Jadi iyadatul marid, jenguk orang sakit itu diibaratkan apa kata Rasul? Dia masih berada di tengah-tengah surga, taman-taman surga, bahkan 70.000 malaikat memohonkan ampun. Kalau yang memohonkan ampun, mungkin kita tolong dong bantu apa? Mohonkan ampun kepada Allah. Ya, kalau mungkin saya yang mohonkan ampun belum tentu doa kita diijabah. Kalau malaikat yang berdoa, kalau malaikat yang memohon, malaikat la ya'sunallah, nggak pernah maksiat. Wa yaf'aluna ma yu'marun, selalu menjalankan perintah Allah. Doanya diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk malaikat. Jadi itu fadilah keutamaan kita menjenguk orang sakit. Kemudian wattiba'ul janaiz. Wattiba'ul janaiz, ngiring-ngiringin jenazah. Hak satu lagi, hakul muslim alal muslim, hak daripada saudara seislam itu diiringin jenazahnya ketika dia meninggal dunia. Terlebih saudara kita seiman, seislam, terlebih ahli ibadah, ya, saudara kita. Tapi saudara kita seislam, seiman, seislam, dia punya hak diiringin jenazahnya, dianterin kemana? Ke pemakaman, dianterin ke tempat persinggahan terakhir, dianterin kemana? Rumah impian, rumah masa depan ukuran 2x1. Anterin. Wattiba'ul janaiz. Keutamaannya apa? Siapa yang menjenguk tadi? Kalau tadi menjenguk orang sakit, ini takziah, hadir, ada orang meninggal kita hadir, sampai kita menghantarkan jenazah, menghantarkan ke pemakaman, itu pahalanya qirotoni, 2 qirot. Kalau cuma sampai mandiin ya, pahalanya 1 qirot. Kalau sampai nguburin, sampai di pekuburan pemakaman, pahalanya 2 qirot. Sahabat bertanya, apa itu qirot ya Rasul? Qirot itu seperti halnya kamatsali jabali Uhudin, seperti Gunung Uhud. Jabal Uhud 1 qirot. Jadi kalau kita dapat pahala 2 qirot tadi itu, ya, seperti pahalanya 2 Gunung Uhud, besaran pahalanya seperti itu. Ya, pahala kita takziah, pahala kita sampai nganterin saudara kita ke pemakaman, pahalanya 2 qirot. Maka ini penting ya kita tunaikan. Wattiba'ul janaiz, yang ngiring-ngiringin jenazah ya. Jadi yang pertama raddus salam, jawab salam. Yang kedua jenguk orang sakit. Yang ketiga ngiring-ngiringin jenazah sampai di pemakaman. Yang keempat wa ijabatud da'wati. Wa ijabatud da'wati, memenuhi undangannya. Kalau diundang, datang, penuhin undangan saudara kita yang undang. Kenapa? Dia punya harapan. Jangan memutuskan harapan orang dari kita. Diundang saudara ya, penuhin undangannya. Wa ijabatud da'wati,
memenuhi undangan saudara kita. Ini hakul muslim alal muslim, ya, diundang saudara ya. Kalau memang kita tidak punya uzur, ya, bi ghairi uzrin, tanpa uzur penuhi undangan saudara kita. Karena apa? Itu bagian daripada haknya. Dia haknya apa? Haknya didatengin karena kita diundang, ya. Ijabatud da'wah. Yang kelima, wa tashmitul atis, yaitu menjawab ketika bersin, ya. Ketika bersin, ada orang bersin, ya, bersin sekali, ya, jawab. Dia ngucapin alhamdulillah, kita jawab yarhamukallah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Kita jawab yarhamukallah, semoga Allah merahmatimu, ya. Itu bentuk pujian. Bersin mulu, yang dia ngucapin alhamdulillah, kita jawab lagi yarhamukallah, ya. Namanya bersin sekali itu nikmat, Pak, ya. Bersin itu memperlancarkan, ya, pikiran kita. Lo udah bersin udah nikmat banget, plong lah, ya. Bersin sekali nikmat, 2 kali rahmat, 3 kali penyakit gitu. Nah, kayaknya orang bersin mulu kan gitu. Sekarang orang kalau bersin udah dijauhin aja, ya. Sultan aja orang bersin tuh corona kayaknya gitu, ya. Tuh, bersin jawab tuh, ngucapin alhamdulillah. Kenapa kok ketika bersin itu apa namanya ngucapin alhamdulillah? Karena nikmat, bersin itu nikmat, ya. Kalau udah bersin itu kan ada tarikan yang memacu pompa jantung kita sehingga kita fresh juga pikirannya tuh, ya. Wah, buyar semua penyakitnya, mabur, ya. Ini kadang-kadang udah ada orang bersin ditakutin gitu, ya. Ya, ini hak daripada muslim satu dengan muslim yang lainnya. Itu ada 5 dalam riwayatnya Abu Hurairah. Yang pertama raddus salam, jawab salam. Yang kedua jenguk orang sakit. Yang ketiga iring-iringin jenazah. Yang keempat menjawab atau apa namanya memenuhi undangan. Yang kelima berdoa terhadap orang yang bersin ketika ia mengucapkan alhamdulillah. Sampai di sini ada pertanyaan? Ya. Ini berkaitan dengan salam. Ya. Seandainya dari non muslim itu menyampaikan salam ke kita, apakah kita itu harus jawab dan itu jawabannya apakah lengkap seperti sesama muslim? Ya. Yang pertama. Yang kedua, saya sendiri merasakan rekan kerja saya sering ngirim WA setiap hari Jumat pagi selama menunaikan ibadah sholat Jumat. Ini yang sering ngirim ini rekan saya yang non muslim. Kadang saya nggak pernah jawab. Kira-kira sikap saya itu yang baik itu seperti apa? Ya. Sikap yang baik adalah kalau kita jawab, kita ngedoain dia, gitu, ya. Assalamualaikum, dia ngedoain kita. Kalau kita jawab waalaikumsalam, berarti kita ngedoain dia celaka, kan itu. Jangan doain dia celaka, jangan doain dia baik juga. Waalaikumsalam jangan, waalaikumsalam juga tidak. Tapi cukup jawab waalaikum, ya, waalaikum, assalamualaikum, waalaikum, gitu ya, mau gitu kan, udah nyaru aja udah maunya gitu, ya. Kenapa waalaikum itu yang dicontohkan oleh Rasulullah? Pernah juga ada yang apa namanya mengucapin salam kepada Rasulullah, orang Yahudi. Dijawab sama Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, waalaikumsalam, bagimu celaka. Ditegur sama Rasulullah, jangan begitu. Jangan doain celaka dia, cukup waalaikum saja. Waalaikum artinya apa? Bagimu. Ya terserah bagimu negeri apa bagimu gitu, ya. Pokoknya bagimu. Ya, artinya tidak ngedoain celaka juga. Waalaikum aja jawab. Waalaikum. Ya kadang-kadang ya sama saya dalam
dalam punya rekan dalam bekerja juga sama. Sering dia ngucapinnya, kadang alhamdulillah, itu kan istighfar juga kadang-kadang gitu ya, salam juga gitu. Ya itu kadang-kadang seperti itu ya, kita jawab jawaban yang tidak membuat mereka tersinggung, kita diam saja juga tersinggung. Salam ya diam saja kita gitu ya, cukup jawab waalaikum ya. Syukur-syukur kalau dia punya identitas dirinya selamat pagi ya selamat pagi gitu ya, itu kan jelas. Tapi ini kan kadang-kadang dia mencampur gitu kan. Kita punya ya toleransi kita sesama manusia ya tadi, sesama meskipun secara akidah berbeda, tetap jaga perasaannya, tidak menyakiti, tidak menjawab itu juga bentuk tidak toleransi. Menjawab juga menyalahi aturan akidah kan itu. Maka Islam memberikan solusi tadi, waalaikum. Cukup jawab dengan waalaikum dan bagimu kan itu. Ya terserah itu urusan itu sirrullah ya, rahasia dari Allah Subhanahu wa taala. Termasuk selamat pagi. Ya kan yang diselamatin pagi. Kan gitu, bukan kita gitu ya. Selamat pagi, yang selamat kan pagi. Bukan kamu selamat kan gitu. Jadi selamat pagi, selamat sore, yang selamat itu bukan kita, yang selamat pagi dan sore. Gitu. Jadi yang didoain selamat itu pagi dan sorenya, bukan kitanya kan gitu. Bukan kamu selamat gitu kan. Kalau assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ini kan jelas. Semoga Allah memberikan keselamatan, rahmat dan keberkahan kepadamu, langsung mukhatabnya ya, audiensnya yang didoain. Kalau gini kan selamat pagi, yang selamat adalah pagi gitu. Jadi bukan orangnya, individunya. Selamat sore juga sama, sorenya yang sama. Selamat pagi, selamat sore, selamat malam gitu kan. Itu yang diselamatin gitu ya. Jadi kalau salam itu langsung kepada personalnya gitu, atau orangnya. Itu bedanya seperti itu. Kalau misalkan satu ruangan banyak orang, kita masuk assalamualaikum dan jawab cuma satu orang, apa itu udah mewakili semuanya? Mewakili semuanya gitu. Jadi kalau ada yang mewakili udah gugur semua. Tapi kalau nggak ada yang jawab dosa semua. Kan gitu. Ya, dosa semua. Ya, tapi mungkin nggak dosa. Bisa jadi gitu ya. Bisa jadi mungkin budak semua ya gitu ya. Kalau budak semua tapi nggak mungkin ya. Jadi wajibnya ketika berjamaah ada salah satu yang jawab gugur. Kalau nggak ada yang jawab dosa semua. Gitu. Ya, ini terkait dengan rodus salam, menjawab salam. Ya. Kalau kita menjawab salam ini, tapi kalau orang itu bencong-bencong itu gimana? Ya assalamualaikum. Ya memang orang salam kan beda-beda cara intonasinya juga berbeda. Kalau assalam gitu. Kalau bencongan salamnya begitu ya. Assalamualaikum. Salam. Kita jawab kan gitu. Salam gitu ya. Gitu. Orang jawab salam kadang-kadang kan ngikutin intonasi orang yang salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kan gitu ya. Jawabnya juga gitu. Kalau mereka gitu jawabnya assalamualaikum, kita kadang-kadang salam ke bawah gitu kan gitu. Yang namanya dia ngucapin salam, kasih dia hak dia gitu kan. Hak dia apa? Menjawab salam. Dia haknya adalah rodus salam. Berhak dijawab salamnya. Walaupun nggak tahu agamanya. Walaupun nggak tahu agamanya, kalau kita nggak tahu nggak masalah jawab. Namanya di luar pengetahuan kita, ada gitu. Namanya orang salam musyrik gitu. Kan salam kita kan gitu, ya. Salam kita kan assalamualaikum, ya. Itu bentuk identitas kita sebagai seorang muslim, orang yang beriman. Tapi di lingkungan pemerintahan biasanya Pak, biarpun dia non muslim apa seperti assalamualaikum itu sudah menjadi gaya tradisi.
Ya. Kalau kita berada itu yang fasih banget itu sirut. Yang fasih. Salam kan benar aja. Iya. Ya. Kalau memang dia ngucapin salam ya tadi, kita orang yang Islam cukup jawab tadi. Waalaikum. Waalaikum aja. Waalaikum. Udah cukup itu. Artinya memberikan hak toleransinya sampai di situ saja. Waalaikum. Itu. Kenapa demikian? Ya karena satu waktu Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam, beliau kan ketika beliau mencari akidah beliau, kebenaran dalam ubudiyah ibadah kan, saat itu ya kondisi ayahnya ya dalam kondisi tukang membuat patung berhala ya, sampai beliau berjanji untuk mendoakan agar diberikan keselamatan. Akan tetapi apa yang pada akhirnya itu janjinya Nabi Ibrahim, dan Nabi Ibrahim tepati akan tetapi ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu tapi tetap umpama ada seorang anak dan orang tua ya yang berbeda akidah, akan tetapi hak orang tua pun harus dipenuhi oleh seorang anak meskipun beda akidah gitu. Beda akidah seperti itu. Tetap jaga ukhuwah persaudaraan secara nasab dan jaga persaudaraan ukhuwah secara akidah. Itu pun tidak boleh diabaikan ya. Entah di lingkungan pemerintah pun sama ya. Banyak orang yang memiliki identitas mungkin kita tahu secara identitasnya, maka itu tadi haknya ya cukup kita penuhi secara toleransi kita sesama rekan kerja, meskipun beda akidah tetap jaga perasaan teman-teman kita, jaga perasaan saudara-saudara kita, termasuk dalam hal salam. Kelihatannya mungkin sepele, tapi ini sangat berpengaruh pula dalam akidah gitu. Masih ada waktu? Cukup 2 menit. Cukup, masih ada lagi? Yang mana? Oh, yang kirim ini SMS ya, WA ya. Ya jawab aja waalaikum. Bukan, selamat menjalankan ibadah Jumat. Oh, selamat. Ya, yang kan mau siap. Yang biasa dikirim ke saya setiap hari Jumat pagi. Selamat menjalankan ibadah Jumat. Saya nggak pernah jawab karena terima kasih Muslim. Oh iya. Jawabnya adalah kalau masalah salam tadi waalaikum, kalau dia ngucapin begitu terima kasih. Ya itu aja. Terima kasih aja. Artinya apa? Kita hargai gitu. Artinya dia mungkin ingin menumbuhkan tadi toleransi gitu ya. Iya, toleransi artinya apa? Dalam bertetangga pun ketika kita bertetangga dengan orang yang beda akidah, mereka punya hak dari kita satu hak. Apa haknya? Hak tetangga. Hak tetangga apa? Ya peduli, gitu kan? Peduli terhadap tetangga. Meskipun tetangga kita non muslim, dia punya hak dari kita satu hak sebagai tetangga. Gitu. Jadi kalau ada orang yang mengucapkan seperti itu, ya kita ucapkan saja terima kasih. Artinya itu tidak mempengaruhi akidah kita. Dan itu justru akan menjaga sikap kita terhadap kawan sahabat kita meskipun beda akidah gitu. Ya, perasaannya juga kita jaga. Baik jamaah yakin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya khususnya bagi saya pribadi dan jamaah sekalian. Wallahu a'lam bissawab. Kita tutup dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Adanallahu wa iyyakum ajma'in wal afu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.